Oke guys, kali ini kita akan membahas performa keuangan dari sebuah perusahaan di Indonesia dengan pendekatan investasi fundamental. Jadi, dari segi pendapatan, perusahaan ini mencatat pertumbuhan 1 tahun terakhir TTM sebesar 1.016 miliar, dengan CAGR historis selama 5 tahun mencapai 39,8%. Meskipun terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun pertumbuhan jangka panjangnya cukup impresif. Laba bersih perusahaan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun TTM menunjukkan penurunan, namun dengan CAGR 5 tahun sebesar 24,8%, menunjukkan kinerja yang positif dalam jangka panjang. Dilihat dari profitabilitas, ada penurunan yang cukup signifikan pada gross profit margin dan net profit margin. Hal ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam analisis. Return on asset dan return on equity perusahaan menunjukkan penurunan, namun tetap berada di level yang cukup baik. Hal ini mempengaruhi performa keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dari segi kesehatan keuangan, perusahaan memiliki debt-to-equity ratio yang stabil pada angka 0,0 kali. Ini menunjukkan kestabilan keuangan perusahaan dalam mengelola utang. Skor berdasarkan kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett menunjukkan poin sebanyak 5 dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki potensi yang baik. Untuk penjelasan detailnya, bisa diakses melalui aplikasi investor. Selanjutnya, kita akan membahas tahap yang ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses penentuan nilai suatu aset, dalam hal ini saham perusahaan, berdasarkan analisis yang komprehensif. Margin of safety adalah selisih antara harga saham saat ini dengan nilai intrinsik sebenarnya dari saham tersebut. Nilai fair dari saham ini sebesar 396 dengan margin of safety saat ini sebesar minus 94,7%. Ini menunjukkan bahwa harga saham saat ini jauh di atas nilai fair. Sementara nilai fair dari saham ini sebesar 590 dengan margin of safety saat ini sebesar minus 30,5%. Meskipun masih di bawah nol, namun masih perlu pertimbangan lebih lanjut dalam valuasi. Nah, jangan lupa guys untuk selalu melakukan analisis lebih lanjut dan bertanggung jawab atas setiap keputusan investasi yang diambil ya. Keep learning and keep investing.